Setiap pagi aku bangun lebih awal dari matahari. Setiap malam aku pulang setelah lampu-lampu jalan menyala. Tapi dompetku tetap tipis. Tabunganku seperti janji-janji pemilu tak pernah nyata. Aku kerja, bukan setengah-setengah, bukan sok sibuk buat konten, tapi kerja sungguhan berkeringat, capek, bahkan kadang diperlakukan seperti robot, 12 jam sehari, kadang lebih. Lembur bukan pilihan, tapi kewajiban yang tidak dibayar layak. Dan tiap akhir bulan, gajiku hanya numpang lewat untuk bayar kontrakan, cicilan motor, susu anak, beras, gas LPG, pulsa, listrik, dan ya, hidup. Tak ada sisa. Kalau sakit, ya minum air hangat dan harap sembuh sendiri, karena ke dokter itu mewah. Dan lucunya, kami diajari untuk selalu bersyukur. Masih bisa makan, itu udah cukup, katanya. Masih punya kerjaan di tengah banyaknya pengangguran, harusnya bersyukur, katanya lagi. Syukur itu jadi obat bius, agar kita tetap senyum, meski hidup rasanya pahit luar biasa. Syukur itu jadi tameng, supaya kita nggak dianggap neluh saat cuma ingin jujur. Aku lelah, tapi harus kuat terus. Mereka bilang ini takdir. Mungkin aku memang ditakdirkan miskin. Lahir dari keluarga yang tak punya nama, tak punya warisan, tak punya koneksi. Dibesarkan oleh kerja keras, tapi tidak oleh keberuntungan. Katanya, rezeki itu dari Tuhan. Tapi kenapa ya? Yang kaya makin kaya, dan yang miskin terus disuruh sabar. Apakah Tuhan pilih-pilih? Atau jangan-jangan sistemnya yang memang dibangun untuk hanya memihak mereka yang sudah di atas? Coba kau lihat, berapa banyak orang pintar yang tidak bisa kuliah karena biaya. Berapa banyak pekerja rajin yang tidak naik jabatan karena tidak punya orang dalam. Berapa banyak pengusaha kecil yang mati pelan-pelan karena kalah dengan bisnis yang disuntik modal oleh orang dalam partai. Sistem ini seperti labirin. Kita diajak masuk, disuruh kerja keras, tapi ujungnya selalu sama. Yang punya modal, menang. Yang punya akses, naik. Sedangkan kita terus disuruh bersaing dengan sehat. Padahal, bahkan garis startnya saja tidak adil. Tapi, tentu saja, di sosial media, aku harus terlihat kuat. Aku unggah senyum saat ngopi sachet di warung. Tulis caption bijak, padahal hatiku beku. Aku like postingan orang kaya, lalu lanjut kerja tanpa jeda. Karena, kalau aku curhat soal hidupku yang keras, pasti ada yang bilang, makanya jangan banyak ngeluh, orang lain juga susah. Padahal, sejak kapan mengeluh jujur jadi dosa? Lalu aku belajar satu hal, bukan dari motivator, bukan dari ustaz viral, bukan dari feed Instagram, tapi dari hidup itu sendiri. Yaitu, kalau aku tidak bisa mengubah sistem, aku bisa memilih untuk tidak hancur olehnya. Kalau aku tidak bisa melawan, setidaknya aku bisa tetap berdiri dan tidak mati sebelum waktunya. Aku tetap kerja, tetap miskin, tapi aku tidak kalah. Karena aku tidak lagi pura-pura bahagia. Aku sadar ini bukan salahku. Mungkin ini takdir, mungkin sistem, tapi yang pasti, aku tidak akan berhenti berdiri. Dan itu juga bentuk dari mencintai takdir. Amor fati.